SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan izin serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insya Allah mulai malam hari ini dan pada setiap ahad ketiga, ya gitu ya, kita akan belajar atau sama-sama belajar satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Naib Ibn Mamduh bin Abdul Aziz Al Suud yang berjudul Farasu kathbis sawabi wa aktsaru min mi'ah wa khamsa wa sab'ina sababan fi dukhulil jannah, yaitu 175 jalan menuju surga. Ya. Jadi 175 jalan menuju surga. Jadi banyak ya jalannya itu. Bukan cuma satu. Kalau ada orang yang bilang banyak jalan menuju Roma, kalau kita katakan banyak jalan menuju surga. Nah, jadi menuju surga itu banyak jalannya, maksudnya amalannya. Tapi tetap sirotnya satu, jembatannya satu. Nah, di sini kitab ini itu yang pertama, pembahasan pertama itu berkaitan dengan berita gembira, dan itu nanti akan kita baca. Kemudian yang kedua nanti muqaddimah, itu kita akan lewati. Itu bisa nanti antum baca sendiri kalau punya kitabnya. Kalau enggak punya ya monggo dibeli. Ya toh? Karena yang dibagikan ini jangan dibawa pulang ya. Dikasih pinjam sementara. Kalau antum bawa pulang tanpa sepengetahuan dari pengurus, berarti antum mencuri ilmu namanya. Dan itu tidak berkah. Ilmunya tidak berkah. Jadi bukan hanya sekedar mencuri harta, tapi ada pencuri ilmu. Sama ada juga pencuri
hati gitu kan ya. Mungkin yang antum pernah jadi pencuri hati. Nah, nanti kita akan masuk ke, setelah itu kita akan masuk ke sifat dari surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa mengambil nanti di antara sifat-sifat surga itu sekitar ya mungkin 2 poin. Ya, semoga ya. Ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa kita berpikir panjang, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, halaman yang pertama dari buku ini, yaitu berita gembira. Jadi penulis di sini, beliau membawa pada poin yang pertama itu terkait dengan berita gembira, al-busyra. Sebagaimana sifat dari Nabi SAW, Nabi itu memiliki 2 sifat. Yang pertama basyiron, yang kedua nadhiran. Yang pertama memberi kabar gembira, dan yang kedua memberi peringatan. Apa kabar gembira yang diberikan oleh Nabi? Tentu jawabannya adalah surga. Sedangkan apa yang Nabi SAW peringatkan kita, yaitu Nabi memperingatkan kepada kita akan azab api neraka. Nah, sekarang kita akan belajar yang gembira nih, berita gembiranya. Nah, di sini penulis membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang berita gembira tersebut. Tentu berita yang paling gembira yang didapatkan oleh seorang mukmin yaitu berita berupa surga. Tidak ada berita yang lebih gembira daripada seorang disampaikan kepadanya terkait masalah surga. Karena itu merupakan muntahal qasad istilahnya, atau ghayatul intiha, puncak keinginan tertinggi dari seorang manusia masuk ke dalam surga. Di Waru sana ada sebuah bangunan namanya apa? Grand Heaven. Tahu kan? Tahu apa artinya Grand Heaven itu? Iya, yang tol itu loh. Grand itu kan dalam bahasa kita itu sesuatu yang sudah paling tinggi. Ada master, ada grand master. Heaven artinya surga kan? Jadi mereka menamakan bangunan itu adalah Grand Heaven, surga yang tertinggi. Jadi mereka itu meskipun mereka orang kafir, tapi mereka tetap berharap masuk ke dalam surga. Apalagi kita jawab, kita justru harus lebih berharap untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, jangan mau kalah sama mereka. Ya, kalau mereka ingin masuk surga harus bayar dulu 50 juta. Kalau kita tidak perlu, cukup mengamalkan amalan yang ada di dalam buku ini. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil-dalil yang dibawakan di sini, yang pertama, saya tidak akan baca semua. Saya akan bacakan beberapa saja. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman maksudnya adalah bertauhid, beramal soleh itu buah dari keimanan. Karena iman yang sempurna itu tidak dikatakan dia sempurna sampai membuahkan amal. Faham sampai sini jemaah? Anda mengatakan beriman sama Allah, apa buktinya? Ya, butuh bukti. Semua orang itu bebas mengatakan dia beriman sama Allah. Tapi yang Allah butuhkan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Yang Allah butuhkan itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi yang Allah butuhkan kepada kita hamba-hambanya adalah berupa bukti yang nyata, berupa amalan. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal. Menyebutkan Allah mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, mewajibkan zakat, melakukan ibadah haji, mentauhidkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Itu amalan namanya. Makanya iman yang sempurna itu sebagaimana definisi para ulama, yaitu iman yang apabila iman itu disertai dengan amal. Kalau belum ada amalnya belum sempurna iman itu. Baru hanya sekedar teoritik.
Iman kepada Allah, apa wujudnya? Mentauhidkan Allah. Kalau antum berbuat syirik sama Allah, berarti antum belum dikatakan beriman kepada Allah. Iman kepada hari akhirat, apa wujudnya? Memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu akan ditimbang nanti di hari kiamat. Kan gitu. Sama seperti antum cinta sama istri, apa buktinya? Antum belikan emas, ya, antum bangunkan rumah, ya. Apalagi antum belikan apa yang diinginkan. Bisa jadi antum carikan teman, ya toh? Ya, carikan istri kedua maksudnya. Ini kok nyangkut ya? Ah. Nah, itu tanda cinta, apa namanya? Jadi iman itu butuh bukti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman." Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka itu adalah surga-surga. Jadi surga itu bukan cuma satu tingkatannya, tapi banyak. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi disebut dengan surga Firdaus. Adapun neraka neraka yang paling bawah disebut dengan neraka Jahannam. Paham ya? Kalau surga naik ke atas, kalau neraka itu turun ke bawah. Makanya surga itu disebut dengan darajat. Darajat itu naik. Kalau neraka itu darokat. Darokat itu semakin turun. Ya. Yang mana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan setiap kali penduduk surga itu diberikan rizki berupa buah-buahan, maka mereka mengatakan ini buah, ini makanan seperti apa yang kami makan dulu di dunia. Wujudnya sama, tapi rasanya beda. Antum beli mangga di dunia itu ada yang manis, ada yang kecut, ada yang sepet, ada yang ya macam-macam pokoknya. Tapi antum makan mangga di surga, tidak ada yang asam mangga itu, semuanya manis. Sudah coba Ustaz? Belum. Nanti sama-sama kita coba. Iya. Antum makan tahu campur di dunia, kadang-kadang nggak punya garam. Tapi di surga tahu campurnya zen jemaah. Tapi masa masuk surga pengen makan tahu campur, kan aneh kan? Makan tahu campur, pecel lele, apa mana? Sego pecel, ayam geprek gitu. Masa masuk surga pengen makannya itu? Yang kelasnya tinggi dong, ya. Tapi yang jelas kita diberikan makanan yang sama, bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Itu sebagai pemuliaan kepada penduduk surga yang Allah berikan. Jadi Allah berikan suatu kenikmatan yang mana kenikmatan itu tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh penduduk dunia. Makanya ketika penduduk surga itu dimasukkan, meskipun mereka di dunia itu sengsara, dimasukkan ke dalam surga, merasakan nikmat surga, padahal hanya sedilut tok. Ditanya, dulu di dunia kamu sengsara? Kata dia, tidak pernah sama sekali aku sengsara di dunia. Tapi sebaliknya orang yang di dunia diberikan kemegahan sama Allah Ta'ala, harta banyak melimpah ruah, rumah mewah 100 tingkat misalkan, ya, karena tidak ada juga 100 tingkat itu kayaknya, ya. Diberikan kemegahan sama Allah Ta'ala. Di dunia tidak pernah susah dia, tapi giliran dimasukkan ke neraka cuma sedilut tok. Ditanya, dulu di dunia kamu bahagia? Tidak pernah sama sekali, aku sengsara katanya. Padahal hanya baru dimasukkan ke dalam neraka itu sedilut saja. Lihat bagaimana surga dan neraka itu menjadikan perasaan orang itu langsung berbalik 360 derajat. Ya. Walahum fiha azwajun mutahhara. Dan di dalam surga itu Allah siapkan istri-istri. Nah, bukan istri, bukan satu, istri-istri. Disebutkan dalam riwayat, penduduk surga itu disiapkan istri sebanyak 70 orang, 70 bidadari. Jadi satu orang dapat 70. Kalau dia punya istri di dunia, dia beriman istrinya, beramal soleh, ikut
Seperti suaminya masuk surga bareng-bareng, kalau istrinya satu berarti 70 tambah 1. Kalau 4, 70 tambah 4. Nek jenengan belum zuat, belum nikah, lalu meninggal, ya 70 saja. Tidak ada lebihnya. Ya. Paham gak? Paham ya? Paham? Apa yang dipahami? Iya, banyak yang belum balik sini. Itu tuh, sudah balik? Sudah, yang benar. Mana buktinya? Ya. Allah siapkan istri-istri bagi mereka. Adapun bagi perempuan, tidak ada suami-suami itu, tidak ada. Dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya seorang wanita tidak akan disiapkan pendamping, tapi Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk mereka, dan itu dapat mengisi kekosongan mereka dan akan mereka bahagia di surga. Jadi tidak ada istilahnya ada bidadari, ada bidadara. Tidak ada bidadara di akhirat ini. Yang ada cuma bidadari saja. Faham jemaah ya? Ya. Bukan mendiskreditkan ibu-ibu, bukan gitu maksud saya. Tapi memang tidak ada, Bu. Riwayatnya nggak ada. Ya. Kebanyakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat penghuni surga itu selalu dibawakan berkaitan dengan bidadari. Contoh misalkan Nabi SAW menyebutkan kalau sekiranya bidadari itu menoleh, ya, membuka hijabnya lalu dia menoleh kepada dunia, niscaya kecantikannya akan memenuhi seluruh muka bumi ini. Saking cantiknya bidadari itu. Antum bandingkan dengan istri antum sekarang. Kira-kira gimana? Cantik, ya. Jangan bilang nggak cantik. Nanti pulang-pulang kajian nggak dikasih makan antum. Saking cantiknya bidadari itu, meskipun mereka sudah ditutupi dengan 70 kain, tetap kelihatan kecantikannya dari balik pakaian tersebut. Luar biasa. Nggak bisa dibayangkan. Nantilah kita ketemu nanti di bidadari di dalam surga. Masuk surga dulu lah. Ya, itu gampang nanti. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu kekal. Jadi kalau sudah masuk surga, tidak mungkin keluar. Tapi kalau masuk neraka bisa jadi keluar. Itu bedanya. Orang masuk surga tidak mungkin akan dikeluarkan dari surga. Kita tidak berbicara dengan Nabi Adam di zaman dulu. Namun kita berbicara kondisi akhirat nanti. Orang kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, tidak ada ceritanya dia keluar. Oh, dia masuk. Kalau sudah masuk surga, ya sudah masuk surga selama-lamanya. Kalau masuk neraka ada dua kemungkinan. Kalau dia pelaku syirik tidak akan keluar. Tapi kalau dia meninggalkan kesyirikan, dia hanya sekedar pelaku dosa besar, setelah selesai dosanya di dalam neraka dikeluarkan, dimandikan di telaga, baru dimasukkan ke dalam surga. Faham sampai di sini jemaah? Itu bedanya. Ya, itu perbedaannya. Makanya tidak usah mampir di neraka itu. Panas. Karena azab neraka yang paling rendah saja yang diterima oleh Abu Thalib, kakinya dipasangkan sendal dari api neraka dan kepalanya yang mendidih. Seperti jenengan itu masak air. Masak air, kompor, api kan, taruh air di atasnya itu mengeluarkan uap. Itu dosa yang paling ringan. Bagaimana dosa yang paling, siksa neraka yang paling berat. Ya. Tentu sangat luar biasa dahsyatnya. Oleh karena jemaah sekalian, jaga diri kita. Taib. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan sungguh Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, Allah ketika berjanji tidak pernah mengingkari. Berbeda dengan kita, janji jam 9, datanya jam 11. Itulah sifat manusia, suka mengingkari janji. Kalau Allah tidak,
Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar adanya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tidak pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikan kepada hamba-hambanya. Nah, Allah memulai ayat ini dengan mengatakan, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan? Berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar sama sekali. Terus menerus di dalam surga selama-lamanya. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Dan bagi mereka itu ada masakin. Masakin itu jamak dari maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal. Istana. Yang mana istana itu dibuat oleh Allah dari emas, perabotannya dari emas, lantainya dari emas, dindingnya dari emas, tiangnya dari emas. Kalau di dunia tidak boleh kita pakai demikian, tapi kalau di surga Allah siapkan dari emas semua. Ya, bejananya dari emas, piringnya dari emas, gelasnya dari emas. Yang subhanallahnya luar biasanya jemaah sekalian, antum menginginkan sesuatu di surga itu tidak perlu harus pergi dulu, misalkan pengen makan ya, kayak kita di dunia nih, mau makan pergi ke dapur, ambil piring, buka rice cooker, ada nasi, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya sudah, tidak jadi makan. Ya. Apalagi kalau tengah malam kan, butuh usaha keluar kamar, segala macam. Kalau lauknya tidak ada, ternyata adanya telur doang, harus goreng dulu baru bisa makan. Di surga enggak. Antum butuh apa? Butuh sesuatu misalkan, tinggal bilang, ya Allah aku pengen makan ini. Tidak perlu antum pergi harus ke warung begini, enggak. Duduk di tempat, pelayannya datang membawakan. Nih, makan. Saking Allah manjakannya penduduk surga ini jamaah sekalian, Allah hilangkan yang namanya BAB sama BAK itu. Tidak ada di surga. Orang kalau pengen BAB diganti dengan cukup dia bersendawa. Kalau dia ingin BAK, buang air kecil, cukup dia mengeluarkan keringat, dan keringatnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu saking Allah itu ingin menjadikan kita menikmati kenikmatan surga itu. Tidak ada istilah seperti itu nanti di surga. Kalau sudah terlalu kenyang, pingin dikeluarkan, tinggal datang mau makan apa, silakan makan lagi, puas sepuasnya, tinggal pesan. Bahkan Allah mengatakan kutufuha daniyah, buah-buah itu dekat, tinggal dipetik. Kalau kita sekarang kan pohonnya itu tinggi-tinggi, harus cari cara untuk naik dulu. Kalau di surga enggak, dia datang sendiri pohon itu, mendekat, tinggal dipetik. Kutufuha daniyah, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, disuruh makan kita, makan sepuasnya. Kalau habis langsung dia berbuah kembali. Kalau kita kan ada misalkan pohon anggur nih, kita ambil otomatis kan nunggu dulu kan, paling nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia akan berbuah. Kalau waktu antum cabut itu keluar lagi dia. Secara logika ini kayak imajinasi, tapi ini bukan imajinasi. Ini benar-benar yang Allah janjikan kepada kita. Makanya jemaah sekalian, kenapa di awal buku ini beliau menggunakan dengan sebuah judul berita gembira, supaya kita ini semakin gembira untuk masuk ke dalam surga. Semakin gembira. Ibu-ibunya tidak perlu ke pasar lagi. Bapak mau makan apa hari ini? Makan rawon, harus ngelis dulu, beli ini, beli daging segala macam. Tidak perlu. Pingin makan rawon, tinggal datang rawonnya sendiri. Yang jelas lebih enak daripada rawon yang ada di dunia. Antum cari rawon terenak di dunia ini, tidak akan bisa menandingi rawon yang ada di dalam surga. Antum cari ikan yang paling enak di dunia ini, ya, tidak akan bisa menandingi ikan yang ada di dalam surga. Semuanya luar biasa surga itu. Ya, bahkan susu yang selama ini kita minum di dunia, yang dikatakan ini susu dari impor begini. 1-2 hari antum buka, basi atau tidak? Basi. Di surga nggak ada istilah basi itu. Pengen minum, tinggal datang gelas, sendok, minum, ambil bagi gelas minum, seger. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ridwanum minallahi akbar, dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dan itu sangat besar sekali. Dzalika huwal fawzul adzim, dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Nah, ini surat At-Taubah ayat yang ke-72. Kemudian ayat berikutnya, saya tidak akan baca semua ya, saya hanya baca beberapa saja karena kita ingin cepat masuk ke sifat-sifat surga ini. Penting untuk kita ketahui. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-18 sampai 20, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga dan penuh kenikmatan di dalamnya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab api neraka. Karena nanti jemaah sekalian, itu akan terjadi dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga mereka memuji Allah, ya. Mereka memuji Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada mereka, dan mereka tidak menyesal sedikit pun ketika di dunia mereka beramal soleh. Sebaliknya penduduk neraka ini, mereka itu menyesal. Kenapa di dunia dulu kami tidak beriman? Kenapa di dunia dulu kami tidak beramal soleh? Kenapa dulu di dunia kami tidak taat kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah? Melihat penduduk surga yang sedang menikmati kenikmatan di dalam surga, mereka sedih, menangis. Tapi yang demikian itu tidak ada artinya. Penyesalan di akhirat itu tidak bermanfaat. Penyesalan itu sekarang di dunia. Sekarang di dunia orang bisa menyesal itu. Antum di akhirat tidak akan bisa menyesal jemaah sekalian. Ya, tidak akan bisa menyesal. Mau menyesal bagaimanapun terkait apa yang sudah kita lakukan di dunia, Allah tidak akan pernah mengembalikan kita ke dunia untuk kita memperbaiki diri kita. Tidak. Dan itulah yang Allah katakan kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabbi, irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku pengen beramal, aku pengen melakukan ketaatan, aku pengen memperbaiki diriku. Ini posisinya dia di akhirat, dia ngomong seperti ini. Di hadapan Allah, sedang disidang di hadapan Allah Ta'ala. Dia ngomong seperti itu di hadapan Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku pengen beramal, aku pengen begini." Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya bualan kalian saja. Kalau aku kembalikan ke dunia, sama saja kalian pasti berbuat kufur kepadaku. Sekarang kalian sudah menyesal, tidak ada lagi artinya. Ya. Di dunia kita menyesal, kita masih bisa memperbaiki diri, kita masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Adapun di akhirat, penyesalan sebesar apapun, mau antum menangis dengan sekeras-kerasnya, mengeluarkan air mata sampai air mata terakhir, itu pun Allah tidak akan mendengarkan kita jemaah. Kalau sekarang masih, ya. Makanya ada sebuah syair dalam pepatah Arab mengatakan, "Ij'alin nadam fil muqaddam qabla an yakuna fil khitam." Jadikan penyesalan itu di depan Anda sekarang, jangan sampai dia terjadi di belakang. Karena umumnya orang menyesal itu pasti belakangan. Sekarang kita menyesal nih, kita berpikir bagaimana kalau aku tidak beriman, kalau aku tidak beramal, kalau aku berbuat syirik, kalau aku tidak mentauhidkan Allah, apa akibatnya? Semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita itu mau atau tidak. Dan ingat, jangan sampai kita itu suka mengatakan kata-kata nanti, nanti, dan nanti. Dalam masalah taubat, dalam masalah kembali kepada Allah, dalam masalah kita menyesal, jangan pakai istilah delay. Biar pesawat aja yang delay. Kita tidak boleh delay, jemaah. Segera. Makanya Allah memanggil kita dengan mengatakan apa? Fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kalian kembali kepada ampunan Allah, Rabb kalian. Segera, jangan tunda. Ketika terjatuh ke dalam kesalahan, segera bangun, bangkit, lakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menguburkan, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Jangan delay, nanti saja. Ya, apalagi yang muda-muda misalkan bilang, nanti saja kau sudah tua saya
bertobatnya. Nanti saja kalau saya sudah tua baru saya sholat, saya baru puasa segala macam. Stop dulu. Siapa yang menjamin Anda akan bertemu dengan masa tua Anda? Tidak ada yang jamin. Siapa yang menjamin Anda akan bisa berumur 60 tahun? Yang umur 20, umur belasan tahun sekarang yang mengatakan demikian. Tidak ada yang jamin kita bisa berumur 60, 70 tahun itu. Tidak ada. Bisa jadi ini malam terakhir kita, besok sudah kita meninggal. Bisa jadi ini merupakan ahad terakhir kita, siapa tahu sebelum ahad besok kita sudah meninggal. Tidak ada yang jamin. Sementara kematian itu sesuatu yang pasti. Tidak ada kabar yang pasti kapan dia mau datang. Malaikat maut sudah siap. Allah tinggal mengatakan fulan cabut nyawanya, cabut. Nah ada istilah nanti, oh ya Ustaz, kan saya pernah dengar hadis, kalau rumah yang ada foto, ada anjing hitamnya tidak akan masuk malaikat. Oh malaikat maut tidak ada urusan sama itu. Antum mau pasang anjing 100 di rumah nggak ada urusan itu. Wah ya mati kita. Antum mau pasang tembok tinggi-tingginya untuk menghalangi malaikat masuk ke rumah, malaikat maut masuk ke rumah, nggak ada urusan. Saatnya kita mati ya mati. Saatnya dicabut ya dicabut rohnya. Nah makanya sebelum itu terjadi dalam diri kita, segera kita kembali kepada Allah dan ingat kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah mengatakan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah kalian dengan penuh ketenangan sebagai balasan dari apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Muttaqi'ina 'ala sururin masfufa, dan mereka berletakan di atas dipan-dipan yang berderetan. Kata para ulama tafsir, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan masfufa? Berderet-deret. Ada yang mengatakan masfufa itu teratur. Ya. Jadi di apa namanya? Sofa-sofa di surga itu diteraturkan, diluruskan dia, ditata. Ya, itu namanya masfufa. Kayak antum atur sofa di rumah itu kan teratur kan? Dirapikan, itu namanya masfufa. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ala sururi masfufa yaitu di atas dipan-dipan yang berderetan. Ini sebagai kiasan kata para ulama. Ya, sebagai kiasan bahwasanya di surga itu tempat duduk penduduk surga itu dikatakan dia berderet-deret karena mereka akan duduk ditemani dengan pendamping-pendamping mereka, ditemani dengan istri-istri mereka. Ya. Namun ala kulli hal Allah taala alam dalam masalah ini, ya mana pendapat yang lebih kuat. Namun intinya dalam masalah tafsir, ketika terjadi banyak pendapat, itu bukan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, tapi saling menguatkan makna. Ya, bukan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi untuk memperkaya makna dari penjelasan ayat tersebut. Ya. Wa zawwajnahum bihurin in, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik dan bermata jelita. Yang dimaksud dengan zawwajna di sini kata para ulama, yaitu bukan dikawinkan, artinya dinikahkan bukan, tapi digandengkan. Karena maksud dari zawwajna dalam bahasa Arab itu bisa artinya corona, bukan corona ya. Corona itu menggandengkan maksudnya. Ya, bukan corona ini maksudnya. Tapi memang corona ini hanya kita hidup bergandengan kan? Ya mau nggak mau jadinya. Iya. Kita hidup berdampingan jadinya dengan corona itu. Tinggal tidak tahu kapan negara kita akan melepaskan masker ini. Ya. Jadi disandingkan mereka. Ya, disandingkan. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan zawajna bihurin in, yaitu kami nikahkan mereka ya dengan bidadari yang bermata jelita. Maksudnya bihurin in dengan istri-istri mereka yang dulu di dunia mungkin tidak terlalu cantik, tapi ketika masuk surga mereka dicantikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu menjadikan mata dari penduduk surga yaitu laki-laki menjadi terpesona dan terkesima melihat istri-istri mereka yang ada di akhirat. Kalau mungkin sekarang antum lihat ya baru kawin ya cantik memang, masuk setahun 2 tahun ya sudah mulai ya biasa. Ya. Mungkin saya tidak tahu ya. Kan beda-beda versi orang itu siapa.
Ada yang selalu melihat istrinya cantik jelita, ya. Ada yang selalu melihat istrinya dalam kondisi masya Allah luar biasa. Kita tidak tahu. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Namun intinya penafsiran para ulama dalam masalah ini bihurin in, mereka menafsirkan bahwasanya bihurun in artinya mereka itu adalah bidadari, itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah istri-istri mereka yang ada di dunia, lalu Allah menjadikan mereka lebih cantik jelita, dan Allah pun memasukkan mereka untuk menemani suami-suami mereka. Ya, itu dimaksud dengan wahurin in, kata para ulama. Ya, ala kulli hal, intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita tentang bagaimana mereka penduduk surga itu menikmati surganya dengan mereka memakan buah-buahan, dengan mereka memakan makanan yang lezat dengan penuh ketenangan sebagai balasan dari amal ibadah yang mereka kerjakan. Taib. Kemudian kita masuk ke halaman yang kelima, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Secara hukum asal orang Islam itu dimasukkan ke dalam surga. Itu hukum asalnya. Namun dari hukum asal ini ada yang keluar dia. Maksudnya dia tidak mau masuk ke dalam hukum asalnya dia. Itu tidak mau masuk ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan hukum asal orang Islam umatnya Muhammad itu masuk ke dalam surga. Tapi ternyata ada di antara umat beliau yang tidak mau masuk ke dalam surga. Disebutkan sifatnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa ciri-ciri orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, menjalankan segala syariat yang aku ajarkan kepadanya, mengikuti sunnahku, di dalam mereka beribadah sesuai dengan apa yang aku contohkan, inilah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi orang-orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku, dia justru melawan aku, ya, justru menjadi musuhku di dunia, beramal tidak sesuai dengan sunnahku, kata Nabi SAW, maka orang seperti ini itulah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Karena ingat jamaah sekalian, ketika kita bermaksiat kepada Nabi, itu bukan hanya surga yang akan dihalangi kita untuk masuk ke dalamnya, tapi rentetan hari kiamat itu banyak sekali yang akan luput dari kita kalau kita bermaksiat kepada Nabi. Yang pertama contoh, orang yang bermaksiat kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi, selama di dunia dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, dia tidak akan pernah minum dari telaganya Nabi. Yang mana telaga Nabi itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, lebarnya sejauh 40 tahun perjalanan. Itu lebarnya, nggak tahu panjangnya, hanya disebutkan lebar saja. Gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Sementara air yang ada di dalam telaga itu didatangkan langsung dari surga. Karena dia ada dua pancuran yang nyambung ke sungai yang ada di surga. Siapa yang minum dari telaganya Nabi tidak akan pernah kehausan sedikit pun selama-lama dia berada di padang mahsyar. Karena ingat, padang mahsyar itu panas. Kita butuh kepada air. Nah, setelah minum dari telaga Nabi tidak akan ada yang kehausan. Tidak akan ada yang pernah merasakan haus, panas, karena dia telah meminum dari telaga Nabi SAW. Sebaliknya, orang-orang yang dihalangi untuk minum dari telaga Nabi karena selama di dunia dia bermaksiat kepada Nabi, itulah yang akan kepanasan mereka di padang mahsyar kelak. Karena Nabi SAW mengatakan kondisi padang mahsyar itu apa? Tudna syamsu yaumal qiyamati uratan. Apa? Tudna syamsu yaumal qiyamati kamik dari mil. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat itu dari kepala manusia sejauh 1 mil. 1 mil itu ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama, 1 mil itu sekian kilometer. Penafsiran yang kedua, 1 mil itu adalah maksudnya seperti ujung celak yang sering digunakan, yang terbuat dari kuningan yang suka dibawa pulang oleh jamaah haji zaman dulu itu. Anda pernah lihat kan? Tempat
celah untuk mata, tapi yang kuningan yang ada bunga-bunga itu, yang diputar-putar gini tuh loh. Kalau sekarang kan sudah modern kan, tinggal pakai gini, tinggal tekan. Ini tidak, yang kuningan dulu. Kalau mau dipakai kan dicabut dulu, diputar, dicabut, ada ujung yang runcing yang segini tuh. Nah itu namanya mil dalam bahasa Arab. Pendek. Sementara kita butuh kepada air, saking panasnya. Mau antum jalan di Surabaya saja, baru 10 meter saja sudah butuh mana Indomaret, mana Alfamart katanya. Pingin cari air dingin. Apalagi di akhirat, di padang mahsyar. Tidak ada orang jualan itu, tidak ada istilahnya nanti ketika kita lagi kumpul di padang mahsyar, datang es lilin, tidak ada. Mizon, tidak ada seperti itu. Ya, nggak ada. Ya. Makanya pernah tuh ada yang ngomong, seorang artis itu, tidak apa-apalah aku masuk neraka, nanti aku mau konser dan jual jual minuman di neraka katanya. Nggak ada waktu buat jual minuman itu, mau minum saja susah gitu. Itu orang bahlul namanya itu zaman. Bahlul bin goblok namanya itu. Mohon maaf saya agak kasar katanya, karena memang orang bahlul seperti itu. Ya. Kayak dia tahu bagaimana kondisi neraka saja, bagaimana kondisi akhirat. Orang saking ngerinya akhirat itu jemaah. Istri yang kita cintai saja tidak kita pedulikan. Anak yang kita cintai, yang kita selalu dekat selama di dunia, kita biarkan dia berlari begitu saja. Tidak akan kita hiraukan mereka. Kok ada bisa bilang nanti saya akan ngajak teman-teman saya party di dalam neraka di akhirat nanti katanya, sambil kita jualan es katanya gitu. Ya Allah, ini orang bahlul kayak gini nih ya. Tapi yang lebih bahlul itu yang membela dia gitu kan, itu lebih bahlul itu. Sudah tahu dia salah masih dibela gitu kan, aneh ya. Nah ternyata ada orang-orang yang enggan. Makanya jangan sampai jadi kita orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Maka hendaklah kita itu taat kepada Nabi. Jangan bermaksiat kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi perintahkan, kerjakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Islam itu mudah. Yang memberatkan Islam itu diri kita sendiri, jemaah. Syariat itu telah dijelaskan seluruhnya. Dari A sampai Z semuanya sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Kita itu tidak diperintahkan untuk mencari syariat baru. Kita hanya disuruh untuk mengkopi dan mempaste di dalam amalan kita sehari-hari. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bukan antum disuruh buat paragraf baru, enter kemudian paragraf lagi. Nggak gitu Islam itu. Apa yang antum dapatkan dari Nabi, dikopi, dipaste. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tinggal contoh Nabi salat seperti apa, praktekkan dalam salat kita. Gitu aja.